Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Yan Sopyan di channel Labcom TV atau di channel labcom.co.id. Di video kali ini saya akan membahas seputar Edgeware Home. Namun berbeda dengan video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu saya sudah membahas cara install Edgeware Home di STB. Nah, ini tutorialnya. Kemudian saya juga sudah membuat cara install Edgeware Home di Dogecoin Portainer. Nah, ada sedikit perbedaan di video kali ini, yaitu saya akan menginstal Edgeware Home ini di VPS. Nah, Edgeware Home tersebut akan saya jadikan server DOS atau DNS over HTTPS, di mana di Mikrotik versi terbaru, terutama di versi 6.47. Di sini ada fitur terbaru yaitu DNS over HTTPS. Kita bisa mengecek di IP DNS. Di sini ada fitur use DOS server. Nah, di video kali ini saya akan membuat server DOS sendiri dengan menggunakan Edgeware Home yang diinstal di VPS atau virtual private server. Oke, langkah pertama saya sudah menyiapkan VPS untuk bahan uji coba. Saya login dulu menggunakan PuTTY atau menggunakan SSH ke VPS saya. Untuk menginstal Edgeware Home ini, caranya cukup mudah sekali nih. Di sini saya menggunakan snapd. Kemudian di sini ada sudo snap install Edgeware Home. Coba saya jalankan sudo apt update terlebih dahulu. Oh, disconnect ternyata. Saya jalankan sudo apt update terlebih dahulu. Kemudian enter. Oke, jika sudah selesai, kita install snapd, sudah apt install snapd, kemudian copy, lalu paste, lalu enter. Nah, dengan kita memiliki server DOS sendiri, kita bisa membuat atau mengcustom iklan apa yang ingin ditampilkan atau ingin diblokir, atau aplikasi apa yang ingin kita blokir. Kita juga bisa menggunakan Edgeware Home ini. Oke. Selanjutnya sudo apt install sudo snap install Edgeware Home. Oke, kemudian sudo snap install Edgeware Home. Saya jalankan di terminal atau di PuTTY. Oke, jika sudah selesai, kita bisa mengakses Edgeware Home ini. Dengan menambahkan port 3000 di belakangnya, seperti ini, maka akan muncul halaman install. Untuk setup pertama ketika Edgeware Home ini berhasil diinstal, oke, kemudian di sini saya menggunakan port 80 untuk mengakses halaman Edgeware Home ini.
Kemudian di sini ada keterangan port 53 ini sudah digunakan oleh DNS stub listener. Jadi agar kita bisa menggunakan port 53 ini atau port DNS, kita harus menonaktifkan DNS stub listener ini. Untuk caranya di sini sudah ada. Coba saya buka. Nah, ini dia. Kita bisa mengedit DNS, kemudian DNS stub listener ini menjadi no. Caranya saya menggunakan WinSCP. Atau untuk mengakses FTP. Oke, di sini kita lihat kita harus masuk ke folder etc. Coba saya masuk dulu. Ke folder etc. Nah, ini dia. Kemudian folder systemd. Nah, ini. Kemudian resolve.conf. Nah, ini dia. Nah, coba saya buka. Jadi kita harus mengganti DNS ini. Contohnya menjadi 127 .0.01 atau menjadi localhost ini. Kemudian DNS stub listener ubah menjadi no. Kita hilangkan dulu tanda pagarnya seperti ini. Kemudian ubah menjadi no. Setelah ini pilih save. Oke. Kemudian di sini kita mengharuskan merestart. Coba saya masuk lagi. Oke, sudah saya restart. Lalu di halaman Edgeware Home, coba saya refresh. Oke, coba saya mulai lagi. Nah, di sini untuk port 53 bisa setelah dimatikan DNS stub listener-nya bisa kita gunakan di Edgeware Home ini. Kemudian next. Oke, di sini kita mengharuskan username dan password, mengisi username dan password. Lalu next. Oke, selesai. Open dashboard. Oke, kemudian login. Coba saya login dulu. Nah, agar Edgeware Home ini bisa digunakan sebagai server DOS, jadi saya harus mengganti IP VPS ini menjadi subdomain. Subdomain yang akan saya gunakan yaitu doslabcom.co.id. Jadi kita harus menambahkan DNS record. Kebetulan di sini saya menggunakan Cloudflare. Kita tambahkan terlebih dahulu ke DNS record. Saya menggunakan subdomain doslabcom.co.id. Kemudian dengan tipe A atau address. Lalu isi di IP4 address ini, isi dengan IP VPS-nya. Kemudian di proxy status ganti menjadi DNS only.
seperti ini. Saya ubah menjadi 2 menit. Oke, seperti ini. Kemudian pilih save. Oke, jika sudah selesai, balik lagi ke Edward Home. Kemudian di sini sudah tampil halaman dashboard Edward Home. Kemudian di sini ada, coba di general. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan beberapa fitur yang disediakan oleh Edward Home ini. Kemudian di DNS blocklist juga kita bisa menambahkan daftar domain yang akan diblokir iklannya atau kontennya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada blok service atau aplikasi. Di sini juga kita bisa memblokir aplikasi apa saja yang akan diblokir oleh Edward Home ini. Nah, untuk menjadikan Edward Home ini sebagai server DOH atau DNS over HTTPS, kita masuk ke setting, kemudian encryption setting. Kemudian di sini ada enable encryption HTTPS DNS over HTTPS. Kita checklist. Nah, di server name, di sini saya menggunakan subdomain dohlabcom.co.id. Kita masukkan subdomain apa yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini ada redirect to HTTPS. Jadi ketika domain ini dibuka akan diredirect menjadi HTTPS secara otomatis. Kemudian di sini karena dia menggunakan port HTTPS, jadi kita harus memerlukan sertifikat atau SSL di sini, kemudian private key. Nah, cara membuat sertifikat saya menggunakan dengan Certibot. Nah, ini dia. Nah, ini scriptnya. Coba saya jalankan. Oh, terputus. Saya login lagi. Oke, ini scriptnya untuk membuat sertifikat dengan menggunakan Certibot. Kemudian di sini ada notifikasi, ketik Y. Oke, tunggu sampai proses ini selesai. Oke, selesai. Kemudian perintah untuk menambahkan repository, copy lalu paste, kemudian enter. Oke, kemudian tekan enter. Oke, selesai. Kemudian jalankan perintah sudo apt update. Oh. Saya ulangi lagi.
Oke, saya jalankan perintah sudo apt upgrade. Kemudian sudo apt install certibot, lalu enter. Oke, ketik Y, lalu enter lagi. Oke, setelah itu, nah ini perintah untuk membuat sertifikatnya. Saya copy, lalu paste, kemudian enter. Oke, di sini kita mengharuskan memasukkan email. Jika sudah, ketik enter, lalu ketik A untuk setuju atau agree, lalu enter. Kemudian pilih Y untuk setuju atau yes. Kemudian di sini kita mengharuskan memasukkan domain. Saya menggunakan domain doh.labcom.co.id. Oke, jika sudah, lalu enter. Pilih Y lagi, kemudian enter. Oke, di sini kita mengharuskan verifikasi domain dengan memasukkan tipe TXT ke DNS record. Coba saya copy, kemudian masuk lagi ke zone editor. Nah, di sini tipe ganti menjadi TXT. Seperti ini. Kemudian konten seperti ini. Lalu oke, saya coba 2 menit. Pilih save. Nah, ini untuk verifikasi domain yang akan digunakan atau yang akan dibuat sertifikatnya. Kemudian ketik enter untuk melanjutkan. Oke, ini sedang proses verifikasi. Oke, selesai. Di sini kita bisa mendownload atau mengambil file sertifikatnya di folder etc let's script live. Coba saya masuk dengan menggunakan FTP. Nah, di sini kita lihat ada di folder etc. Coba saya masuk dulu ke etc, lalu let's script. Oh, reconnect. Nah, dia ada di folder let's script. Coba saya cari dulu. Nah, ini. Kemudian di folder live. Nah, ini. Kemudian doh.labcom. Oke, di sini ada file private key. Coba saya buka. Nah, file private key ini kita masukkan di kolom di sini. Ada kolom private key. Coba saya paste. Kemudian ada file full sign. Oh, reconnect lagi. Nah, ini file ini kita copy kemudian di paste di sini.
di kolom sertifikat. Oke. Di sini masih invalid. Oke, selesai. Ini pastikan status sertifikat chain is valid. Di sini juga private key harus valid. Jika sudah, pilih save. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa mengakses Edguar Home ini dengan menggunakan subdomain yang sudah saya tambahkan di DNS John Editor. Coba saya cek apakah sudah bisa. Jika belum bisa diakses, nah ini sudah bisa. Ini biasanya ada propagasi DNS yang membutuhkan waktu beberapa menit. Oke, di sini untuk keterangan HTTPS di sini sudah warna hijau. Coba saya login lagi dengan menggunakan subdomain. Oke, selesai. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada kumpulan blocklist dari firebug.net. Coba saya buka. Nah, jadi kita bisa memasukkan list apa saja yang ingin kita blokir. Misalnya sebuah cari kategori porno. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan list dari Firebug ini. Coba saya copy. Kemudian tambahkan di sini DNS block list. Lalu save. Kemudian Oke. Jika selesai, nah ini dia sudah saya tambahkan untuk kategori porno. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal tambahkan saja. Kita tinggal tambahkan saja di MikroTik, ke menu IP, kemudian DNS. Di kolom use DOS server, kita bisa memasukkan server DOS yang sudah saya buat tadi, yang ini domainnya, dengan menggunakan tag HTTPS di belakangnya atau di depannya, seperti ini. Jika sudah, pilih apply, lalu OK. Nah, seperti ini cara menginstal DOS server sendiri dengan menggunakan Edguar Home di VPS server. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.